Salah satu tanda-tanda kiamat yang sering disebarkan melalui pesan siaran adalah Sungai Eufrat kering. Selain disertai foto-foto dan agitasi bahwa Sungai Eufrat selama ini tidak pernah mengering, disertakan juga hadis-hadis sahih yang mendukung pesan siaran tersebut. Seperti hadis riwayat Muslim berikut ini, La taqumu sa'atu hatta yahsira al-furatu an jabalin min dhahab, yaqtatilu an-nasu alayhi, فيقتل من كل 199 ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. Kiamat tidak akan terjadi sampai Al-Furat mengering sehingga muncullah gunung emas. Manusia pun saling bunuh untuk memperebutkannya. Dari setiap 100 orang yang memperebutkannya, terbunuhlah 99 orang. Setiap orang dari mereka mengatakan, mudah-mudahan akulah orang yang selamat. HR Muslim. Namun memahami hadis tak cukup dengan membaca satu hadis di atas. Perlu juga dilakukan takhrij agar ditemukan hadis-hadis lain yang satu tema. Dan memang ditemukan hadis lain yang hampir mirip namun dengan redaksi yang berbeda. Hadis ini juga sama-sama diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi ibn Ka'b قال: لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن ينحسر الفرات عن جبل من ذهب. فإذا سمع به الناس ساروا إليه فيقول من عنده: لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله قال فيقتتلون عليه فيقتل من كل 199. Dari Ubay bin Ka'ab berkata, orang-orang terus sibuk mencari dunia. Hampir saja Furat terbuka dan banyak simpanan emas. Saat mendengarnya, orang-orang menghampirinya, lalu orang yang di dekatnya berkata, bila kita biarkan orang-orang mengambilnya, mereka akan menghabiskan semuanya. Rasul bersabda, mereka berperang karenanya, dari setiap 100 orang, 99-nya terbunuh. Oleh para ulama, hadis ini dijadikan sebagai penjelas atas hadis sebelumnya. Ubay bin Ka'ab memperinci bahwa inti dari hadis tersebut adalah manusia akan selalu sibuk mencari dunia, sehingga ia mengutip hadis tersebut. Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang siapapun yang menemukan emas tersebut dilarang untuk mengambilnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari jalur Abu Hurairah, berbeda dengan hadis sebelumnya. An Abi Hurairah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushikul furatu yahsiru an kanzi min dhahab, faman hadarahu fala ya'khudh minhu syai'an. Hampir terbuka Al-Furat dengan berisi simpanan emas. Siapa yang mendatanginya, jangan sekali-kali mengambilnya. HR At-Tirmidzi. Tiga hadis yang berkaitan dengan hal ini dengan redaksi hadis yang agak berbeda. Oleh karena itu, dalam memahami hadis tersebut, perlu kiranya mengetahui makna kata per kata. Pertama terkait Al-Furat yang disebutkan dalam hadis tersebut. Para ulama sendiri berbeda-beda terkait maknanya. Selain menyebutkan bahwa Furat adalah sungai di Kufah, ada juga yang mengatakan bahwa Furat berarti laut. Ada juga yang mengatakan bahwa Furat adalah air yang rasanya sangat tawar sekali. Dari makna-makna ini, sebenarnya belum ada kesepakatan di antara para ulama hadis, makna Furat yang sebenarnya. Sehingga, jika ada yang mengatakan bahwa keringnya sungai Eufrat sekarang termasuk bagian dari tanda kiamat, maka bisa jadi benar, bisa jadi juga salah. Kedua, terkait makna Jabal min Zahab dan Kanz min Zahab. Tiga hadis tersebut menggunakan dua redaksi yang berbeda. Pertama menggunakan kata gunung, dan yang kedua hanya menggunakan kata simpanan. Lalu mana yang benar? Al-Mubarakfuri menyebutkan bahwa perbedaan tersebut berdasarkan waktu sebelum dan sesudah ditemukan. Menurutnya, sebelum ditemukan oleh 100 orang, emas tersebut disebut simpanan, kanzun. Namun, setelah ditemukan banyak emas disebut gunung, جبل. وتسميته كنزا باعتبار حاله قبل أن ينكشف، وتسميته جبلا للإشارة إلى كئرته penamaan kanzun merupakan sebutan sebelum ditemukan, sedangkan penamaan jabal menunjukkan banyaknya emas tersebut. Berdasarkan hadis ini, jika benar yang dimaksud dengan Furat adalah memang benar sungai Eufrat, maka keringnya sungai tersebut tidak cukup menjadi tanda kiamat. Karena sebenarnya yang menjadi pokok dan inti dari hadis tersebut adalah mencegah pertikaian banyak orang untuk memperebutkan emas tersebut, bukan saja karena sungainya yang mengering. Maka dari itu, Rasul mencegah kehancuran akibat pertikaian itu.
yang disebut sebagai al-sa'ah atau kehancuran, dengan menghimbau agar tidak mengambil emas itu jika telah ditemukan. Menurut Al-Mubarakfuri, substansi hadis tersebut mencegah terjadinya pertikaian dan kehancuran akibat saling membunuh, sesuai dengan hadis Muslim yang lain dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqi'ul ard afladha kabidha amthal al-usṭuwan min adh-dhahab wal-fiddah fayaji'u al-qatil fayaqulu fi hadha qataltu wa yaji'u al-qati'u fayaqulu fi hadha قطعت رحمي ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak bumi akan mengeluarkan semua isi perutnya semisal tiang dari emas dan perak, lalu akan datang seorang pembunuh seraya berkata, karena benda inilah aku membunuh. Lalu datang pula orang yang memutuskan tali silaturahmi seraya berkata, karena benda inilah aku memutuskan tali silaturahmi. Lalu datang pula seorang pencuri seraya berkata, karena benda inilah tanganku dipotong. Kemudian mereka semua meninggalkannya begitu saja dan tidak mengambilnya sedikit pun. Muslim. Ini menunjukkan bahwa tanda kiamat itu bukan terletak pada mengeringnya sungai Eufrat, melainkan perebutan harta dari perut bumi yang membuat banyak orang berperilaku buruk, seperti mencuri, membunuh, dan memutus silaturahmi. Jika diperas lebih dalam lagi, maksud dari hadis tersebut adalah larangan untuk berebut sesuatu yang bukan menjadi hak dan milik kita. Hal ini disebutkan oleh Imam Syamsul Haq Al-Adim Al-Abadi dalam Aunul Mapnya. Yang jelas, larangan untuk mengambil emas tersebut adalah akan timbulnya fitinah dan pembunuhan. Oleh karena itu, membaca hadis tak cukup dengan mengetahui terjemahannya, apalagi jika mendapatkannya dari pesan siaran yang tidak jelas siapa pembuatnya. Tentu hal ini berpotensi untuk merugikan banyak orang karena salah memahami hadis tersebut. Wallahu alam.